Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Proyek Perancangan Web Berbasis Web. Tujuan proyek ini ditujukan untuk memudahkan pemilik toko mengelola data transaksi dan penjualan yang ada. Dengan adanya proyek ini diharapkan dapat memudahkan segala proses transaksi, mencakup konsumen yang lebih luas, sekaligus memudahkan untuk mengambil data dari kurun waktu yang berbeda. Adapun tujuan utama agar data yang ada tersinkron dengan sistematis. Risiko yang mungkin dihadapi dalam pengerjaan proyek ini yang pertama adalah perubahan harga kue, yang kedua perubahan jenis kue, yang ketiga perubahan selera pelanggan, yang keempat persaingan penjualan. Skopnya yang kedua hanya melayani pembelian tidak lebih dari 1 pieces. Di sini ada peranan dan tanggung jawab. Saya Martinez Veronica Taigan sebagai project manager, yang kedua ada Claudia Lorenzi Sitompul sebagai desainer, yang ketiga ada Anita Cynthia Clarita sebagai programmer, yang keempat ada Kevin Angelia sebagai programmer. Saya akan menjelaskan bisa dari proyek standar ataupun produk aplikasi ini, yaitu dengan kami memilih judul, memiliki durasi selama 2 hari, dan itu dimulai dari tanggal 20 hingga tanggal 21 bulan 9 di tahun 2021. Dan yang kedua, kami membuat proyeknya atau project charter mulai tanggal 27 hingga tanggal 28 September 2021. Hingga kami membuat desainnya, yaitu memakan waktu selama 4 hari, dimulai dari tanggal 20 Oktober hingga tanggal, lalu melakukan pengeditan program memakan waktu selama 6 hari, yaitu mulai dari tanggal 15 1 September hingga pengujian program waktu selama 5 hari, dimulai tanggal 5 Desember 9 Desember hingga laporan akhirnya, yaitu kami selesaikan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 20 Desember. Itulah penjelasan dari saya mengenai Ganjar. Terima kasih. Akan masuk ke bagian aplikasinya. Ini tampilan home-nya, di mana di menunya kategori barang. Di tabel barang sesuai kategori cake, namanya, baru stoknya yang tersedia. Itu juga terlihat harga belinya sekaligus keuntungannya. Di sini juga bisa diubah ataupun dihapus ya. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan aplikasi kelompok kami dari teman saya, Catherine. Saya akan menjelaskan dari menu transaksi. Di dalam transaksi ada 2 menu lagi, transaksi jual dan laporan penjualan. Saya akan klik transaksi jual. Di dalam transaksi jual ini, kita bisa juga mencari barang menurut kode dari barang kita sendiri. Dan juga ada tabel hasil pencarian. Di sini dari hasil pencarian ini terdapat barang tadi yang kita cari.
Dan juga di dalam tabel kasir ini kita dapat melihat berapa barang yang kita pesan dan juga bisa kita langsung bayar dan juga bisa untuk langsung di print untuk bukti pembayarannya. Di dalam tabel kasir ini terdapat juga riset keranjang. Jadi kita bisa mentransaksi, apabila salah bisa kita riset kembali dan kita bisa input kembali. Dan saya juga akan menjelaskan dari menu laporan penjualan. Di dalam laporan penjualan ini ada data laporan penjualan Januari 2022. Di dalam pencarian data tersebut ada menurut bulan dan tahun, kita cari bulannya, terus kita klik bulan apa yang mau kita cari, terus ada juga tahunnya, dan juga ada bottom cari, dan juga bisa di refresh, dan juga datanya bisa kita input ke Excel. Dan kita juga bisa mencarinya dari menurut hari atau dari kalender juga bisa, terus kita langsung klik cari, sama juga kita refresh ataupun bisa kita pindahkan ke Excel. Di bawah ada juga menampilkan hasil yang kita cari di atas tadi dalam menurut ID barang, nama barang, jumlah, modal, total, dan juga kasir, dan juga tanggal input. Dan juga kita bisa melihat di sini hasil keuntungan kita berapa per bulannya atau per harinya atau per tahunnya. Sini saya juga akan menjelaskan tentang menu setting dalam toko yang kami buat. Kita klik pengaturan toko. Dan pengaturan toko ini seperti kita bisa mengubah biodata di dalam tokonya, misalnya nama tokonya kita bisa ganti, kita update yang lebih baru, dan juga alamat toko bisa kita ganti, dan juga nama pemiliknya, dan juga di sini ada data tombol update-nya. Baiklah, dan saya akan menjelaskan di sudut paling atas ada tulisan logout. Kita klik logout untuk kita keluar dari aplikasi ini, dan kita klik lagi OK. Oke, sudah berhasil untuk di logout. Sekian dari saya akan mengembalikan kepada Sekian hasil persentase kelompok kami, terima kasih.